Habertus, Renungan Harian Anak. Salam Habertus anak-anak, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur saatnya belajar firman Tuhan. Kami mohon anugerah pertolongan-Mu supaya kami mengerti dan terlebih menghidupi, mentaati firman Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, amin. Nah anak-anak, Mazmur 120 ayat 1-7 adalah Mazmur ziarah. Mazmur ini dinyanyikan ketika bangsa Israel dari berbagai tempat datang menuju ke Yerusalem, kembali ke Bait Allah pada hari raya. Dalam Mazmur 120 diceritakan tentang pengalaman hidup sang pemazmur di tengah bangsa-bangsa yang kesukaannya, kesenangannya berbuat dosa. Mereka senangnya berbohong, menipu, suka mendendam, tidak suka damai, senangnya ada kerusuhan, dan senang berperang. Nah, semua itu adalah perbuatan dosa. Perbuatan dosa adalah hal yang sangat serius karena akan mengakibatkan hukuman kekal yang sangat mengerikan, yaitu manusia berpisah dari Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang penuh cinta kasih. Dalam keadaan seperti itu, pemazmur tinggal di tengah-tengahnya. Dan berita buruknya semua orang berdosa, termasuk kamu dan saya. Nah, pemazmur melihat semua itu di sekeliling kehidupannya, membuat dia berkata kepada dirinya, celakalah aku. Tetapi pemazmur tidak diam saja. Lalu di tengah-tengah kecemasan hatinya, dia berdoa, dia berseru kepada Allah, memohon pertolongan yang dapat membebaskan hidupnya dari keadaan yang mencemaskan hatinya. Yuk kita baca sama-sama ayat pertama. Dalam kesesakanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Nah anak-anak, Allah mengasihi pemazmur. Allah juga mengasihi kamu dan saya. Allah mendengarkan doa pemazmur. Allah memberi kekuatan kepada pemazmur untuk menjalankan hidup yang benar meskipun di sekelilingnya ada banyak kejahatan. Nah anak-anak, saat ini kamu dan saya pun hidup di dalam dunia yang banyak kejahatan. Tetapi Tuhan mau kita hidup dalam terang kebenaran firman Tuhan. Dan untuk melakukan hal yang besar ini, kamu dan saya membutuhkan pertolongan Allah. Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang pernah hidup di dalam dunia ini menjalankan seluruh hukum Allah dengan sempurna. Dalam hidupnya Tuhan Yesus terus mengerjakan kedamaian, cinta kasih di tengah-tengah dunia ini. Manusia yang berdosa menjadi musuh Allah. Tetapi Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Caranya ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tetapi dia menang, bangkit pada hari yang ketiga. Supaya setiap anak, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya menjadi hidup yang baru, hidup yang dipimpin oleh Tuhan Yesus, hidup yang sudah berdamai dengan Allah, sehingga kita dimampukan untuk menjadi juru damai, untuk membawa damai di tengah-tengah keluarga kita, gereja, sekolah, masyarakat, di lingkungan kita, dimanapun kamu dan saya ditempatkan. Kita mau berdamai, mengasihi dengan banyak orang, sehingga nama Tuhan dimuliakan, hidup kita diberkati dan menjadi berkat bagi sesama kita. Habertus, hidupku bagi Kristus. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kamu mengalami damai sejati, damai yang dari Tuhan? Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur boleh belajar pemazmur yang mengalami kehidupan di tengah-tengah orang yang senang berbuat dosa. Sama saat ini pun kami hidup di tengah-tengah dunia yang banyak kejahatannya. Tetapi kami kembali diingatkan bagaimana Tuhan Yesus waktu hidup di dunia adalah Tuhan yang membawa keadilan dimanapun Dia ditempatkan. Karena itu kami yang sudah percaya mau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kami mau
berdamai dengan siapapun. Kami mau mengasihi siapapun dalam hidup kami. Meskipun sulit, kami akan melakukannya dengan cinta kasih, dengan kerelaan, karena ada pengharapan besar Tuhan hadir dalam kehidupan kami, menolong beserta kami. Ampunilah segala kelemahan kami di dalam tugas kami yang besar menjadi terang dan garam di tengah dunia ini. Tuhan, kami mohon terus pimpinan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Kabar